Seorang ibu muda tega menghabisi nyawa buah hatinya akibat depresi yang diperparah dengan tuntutan dari mertua serta bulian dari tetangganya. Kejadian ini menjadi pengingat bagi calon ibu di luar sana sebelum memutuskan untuk memiliki anak agar memiliki kesiapan mental dan ilmu parenting yang cukup. Lantas, bagaimana tanggapan psikolog terkait fenomena tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kasus pembunuhan oleh keluarga terdekat sudah tidak asing lagi di telinga. Bahkan pada Februari lalu, seorang ibu tega membunuh buah hatinya sendiri lantaran depresi akibat tekanan psikologis dari berbagai pihak. Berdasarkan kronologis kejadian, sang ibu muda membunuh bayinya setelah bertengkar dengan ibu mertuanya perihal memasak. Selain karena bertengkar dengan ibu mertuanya, cibiran tetangga terkait kondisi anaknya yang belum bisa merangkak di usianya yang sudah 9 bulan membuat pelaku makin nekat melakukan aksinya, yakni dengan menyayat leher serta pergelangan tangan bayi malang tersebut menggunakan cutter lalu membuang jasadnya ke sungai. Kejadian ini terjadi di Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Lantas apa yang sebenarnya menyebabkan seorang ibu tega menghabisi buah hatinya sendiri? Berikut penjelasan dosen psikologi Universitas Hasanuddin, Susi Susanti, SPSI Psikolog. Memang ya ini sangat kenyataan pahit tapi terjadi di masyarakat sehingga ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, kalau di dalam psikologi neuroscience sendiri sebenarnya kondisi ini bisa dijelaskan. Yang pertama, di otak kita itu ada yang namanya amigdala. Nah, dia akan merespon kalau kita sedang mendapat tekanan dari luar. Nah, stres dan sebagainya. Nah, amigdala ini akan bereaksi, salah satunya adalah menyerang ketika merasa ada tekanan. Nah, tekanan kalau dari kasus yang terjadi kemarin, sepertinya tekanannya itu dari tetangga ya, dari orang luar mengata-ngatai anaknya ya, seperti itu. Dan bagi seorang ibu itu akan sangat menyakitkan. Nah, tapi karena tadi selain amigdala ada juga bagian otak lain, prefrontal cortex, itu bagian otak depan kita yang itu akan mampu mengendalikan kalau usia si ibunya itu sudah di atas 25 tahun. Jadi perlu juga dilihat usia ibunya itu berapa tahun, seperti itu. Selain itu, ketika ibu hamil atau melahirkan sebenarnya ada hormon kasih sayang yang menyertai, yang selalu diproduksi. Makanya ibu bisa menyusui, bisa menyayangi anak, yang kadang tidak bisa dijelaskan kenapa kok ibu dan anak itu hubungannya sangat erat seperti itu. Nah, hal ini itu bisa dikalahkan oleh hormon stres tadi. Kan kalau kita dikata-katai, kemudian menganggap bahwa perjuangan kita ini itu tidak berharga, pasti itu menjadi tekanan buat kita. Nah, akhirnya hormon kortisolnya atau hormon stresnya juga terproduksi. Nah, saling perang antar kedua ini, barangkali tadi pengambilan keputusan si ibunya atau amigdalanya tadi mau dia melakukan penyerangan dengan misal menyakiti anaknya sendiri. Jadi bisa seperti itu. Ketika berbicara soal tekanan, seorang ibu setelah melahirkan secara otomatis akan memiliki tekanan dari internalnya sendiri. Seperti perasaan tidak cantik lagi, kejenuhan mengurus bayi terus-menerus, belum lagi diperparah dengan adanya tekanan dari eksternal, baik berupa tuntutan maupun bulian. Susi menuturkan bahwa dirinya paham betul bagaimana kehidupan ibu yang baru melahirkan itu sangat berat. Olehnya itu diperlukan sosok yang bisa menjadi support system, bukan justru sebaliknya. Ia juga menambahkan bahwa setiap ibu pasti akan melewati fase tersebut, meski dengan respon yang berbeda setiap individunya. Fase ini dikenal dengan istilah baby blues, yaitu kondisi tekanan mental yang dialami ibu ketika baru melahirkan. Olehnya itu perlunya edukasi bagi masyarakat agar bisa menghargai dan menyayangi ibu yang baru melahirkan, apalagi kalau usianya masih dewasa awal. Baginya, menjadi ibu tidak ada lagi yang lebih penting dari belajar. Meski pengalaman diri sendiri adalah guru terbaik, tapi belajar dari pengalaman orang lain juga sama pentingnya. Woman super woman itu sangat dibutuhkan, apalagi di dunia yang sekarang. Dan itu bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misal, menahan diri untuk tidak mengomentari hal negatif dari perempuan lain. Tapi menumbuhkan semangat bahwa seorang perempuan itu
adalah hal terbaik dalam hidup ini. Mengapa? Karena sebagai perempuan kita bisa mengerjakan lebih dari satu tanggung jawab dan itu dapat terselesaikan dengan sempurna. Sehingga jangan memandang diri kita ini rendah, tapi tingkatkan lagi. Cari di mana kekuatan yang kita miliki. Ketika itu mampu kita munculkan, maka kita akan menjadi lebih berharga lagi dan juga bermanfaat untuk orang lain. Menanggapi kasus tersebut, hal yang perlu diingat ialah setiap anak yang dilahirkan itu dengan keunikannya tersendiri dan tidak bisa dibandingkan dengan anak yang lain. Yang perlu difokuskan adalah pada pertumbuhannya. Olehnya itu, dalam teori parenting, mempersiapkan parenting itu bukan pada saat hamil atau memiliki anak saja, tetapi bahkan sebelum masa konsepsi atau sebelum menikah. Dan ilmu ini bukan hanya ditujukan bagi istri, namun juga bagi suami. Husnaini Putri Intan, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV.